wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Abad. Sanuwassilu kitabul lughatul arabiyyah li ghairi natiqina biha wa nahnu al-an nuwassilu at-tarsus salis kama ra'ayna fi kitabin fi raqmin yakni as-salis ya. Salasa wa salasun 33 salis yakni at-tarsu ke-6 hadihi babun hadihi ya. Ma makna hadihi yakni ismu isyaratin lil mufradi al muannas al qaribi lil aqili wa ghairi aqil. Jadi dia adalah kata tunjuk untuk benda yang tunggal yang berjenis kelamin yaitu perempuan muannas yang dekat jaraknya dari si pembicara, yang juga bisa diperuntukkan bagi makhluk yang berakal maupun benda-benda yang tidak berakal. Saya ulangi, hadhihi lawan dari kata hada, yaitu untuk laki-laki. Yang hada itu kalau yang hadhihi adalah untuk perempuan yang tunggal ya, perempuan yang tunggal yang dekat baik untuk makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. Sanaqra'u takhtaha hada ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ya, kita sama-sama ya. Hada ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hada ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Baik, kemarin juga sudah kita pelajari bahwa ketika ibnu ketemu dengan kata di depannya maka bacanya adalah seperti ini. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Silakan. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ya, perhatikan baik-baik, di situ ada perbedaan. Hadza itu kemudian setelah kalimat hadza ada ibnu Hamidin, menunjukkan anak laki-laki. Ini adalah anak laki-laki dari Hamid. Wa hadhihi sama dengan ini. Ini adalah anak perempuan dari Yasir. Jadi penggunaan hadza di situ setelahnya menunjukkan adalah laki-laki, kemudian menunjukkan setelah hadhihi maka diteruskan dengan perempuan. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin wa kifatun. Silakan. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin wa kifatun. Ya. Baik, lihat sini. Ibnu Hamidin apa? Jalisun ya. Jalisun ya. Wa bintu Yasirin apa di situ? Wa kifatun. Ya, wa kifatun.
Sekarang kalau kita balik, kalau ini kan anak laki-laki Hamid duduk dan anak perempuan Yasir dia berdiri. Ya. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau kita nulis anak perempuan Hamid duduk dan anak laki-laki Yasir berdiri? Bagaimana cara menulisnya? Coba dibaca. Anak laki-laki, sekarang ini anak laki-laki diganti anak perempuan Hamidin jalisun misalnya ya. Duduk misalnya. Dan anak laki-laki Yasir berdiri. Bagaimana tulisnya? Anak perempuan Hamid. Bintu Hamidin. Terus Jalisa. Jalisatun. Nah, jadi kalau perempuan saya sekalian, kita tetapkan aja Hamidnya ya, ganti ya bintu misalnya. Bintu ya. Bintu Hamidin misalnya ya, tetap ya. Midin. Nah, kan duduk kan? Apa duduk untuk perempuan? Belajar baik. Satun. Nah, jari satun. Sedangkan wa ibnu. Wa gimana tadi? Wabnu kan ya? Wabnu ya. Wabnu ya. Sir wa gimana? Wakifun. Nah, itu harus tata bahasa yang harus diperhatikan betul, bahwa setiap kali kita bicarakan perempuan semuanya harus perempuan. Ketika laki-laki semuanya harus laki-laki. Kata setelah berikutnya. Pintu langsung menunjukkan bahwa ini perempuan. Pintu Hamidin, anak perempuan Hamid duduk jadi satu langsung. Sementara kalau tadi Ibnu Hamidin, anak laki-laki Hamid jalisun gitu ya. Nah, ketika ketemu wabnu Yasirin yang tadinya wakifatun, ketika pintu menjadi wakifun. Nah, itu cara kita menulis dalam bahasa Arab tentang bagaimana setelah disebutkan nama perempuan, maka selanjutnya harus juga sama, yaitu tentang perempuan ya di belakangnya itu. Boleh tanya Ustaz? Silakan. Yasir itu kan makrifah. Kenapa Ya. tanwin? Yasirin. Baik. Yasirin tanwin terakhir itu karena dia nama manusia tidak bisa dipakai alif lam. Oke. Nah, kecuali kalau ini ada alif lamnya, maka Yasiri. Yasir. Tidak boleh tanwin. Tapi kan Yasir nama manusia nggak bisa dikasih alif lam, ya. Alif lam ya. Kecuali beberapa, misalnya Al-As, nah, misalnya begitu. Al-Asi misalnya ya. Ibnu Al-Asi. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya Ibnu Al-As misalnya gini. Ya. Ibnu. Ya. Ibnu, ada tulisan gini. Al-As. Berarti dia Ibnul Asi. Gak boleh pakai tanwin karena ada alif lam di depannya. Tapi ada alif lamnya, tidak ada alif lamnya, maka ada tetap tanwinnya dipakai. Tapi kenapa kasrotain? Karena itu adalah mudhof ilaih. Kita sudah belajar di kemana ya? Mudhof ilaih. Itu al-asnya itu emang nama orangnya atau Nama orang. Al-As. berarti walaupun itu nama orang dan pakai alif berarti Tetap Al-Asi. Nggak bisa Al-Asid, nggak bisa. Karena dari awal bacanya sudah Al-As. Jadi kalau tanpa ibnu, tanpa mudhof apa? Al-Asu. Bukan asu ya. Al-Asu ya. Jangan dibaca Al-Asu. Al-As, ain. Al-Asu. Bukan Asyu ya. Sin nanti ya. Ketika sad bacanya seperti sa biasa. Al-Asu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ada gambar apa itu? Di bawah itu. orang gambar Dokter ya.
Dokter-dokteran ya. Dokter anak. Karena dokternya perempuan ya itu ya, perempuan. Oh, perempuan. Insinyur ini. Insinyur ya, satunya. Iya, Tulisannya insinyur. satunya yang perempuan dokter ya. Dokter, ini dokter. Kalian baik-baik. Man hadi? Manhadi. Ya. Hadihi ukhtul muhandisi. Hadihi ukhtul muhandisi. Apa di situ? Hadihi ukhtul muhandisi itu apa artinya? Siapakah ini? Karena dia yang ditanya itu seorang sosok perempuan, maka man hadihi. Ya. Kalau yang ditanyakan sosok laki-laki apa? Man hada. Kalau laki-laki tanya man hada. Ini siapa laki-laki ini? Sementara kalau man hadihi, siapa perempuan ini? Nah, gitu. Hadihi ukhtul muhandisi, ini adalah apa, saudaranya arsitek atau insinyur ya. Kemudian ditanya, ahia aidan muhandisatun? Ahia aidan muhandisatun? Coba. Ahia aidan muhandisatun. La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Perhatikan baik-baik dulu. Apakah dia juga adalah seorang insinyur arsitek? Maksudnya? La, bukan. Dia adalah seorang dokter perempuan ya. Tabibatun ya. Perhatikan di situ. Ketika pertanyaan itu hadihi, maka semua jawaban itu harus menunjukkan perempuan. Man hadihi? Hada uktul muhandisun. Muhandisun itu arsitek yang laki-laki, tapi uktunnya itu adalah saudari perempuan ini. Ini adalah saudari perempuan laki-laki insinyur itu, kan gitu ya. Ini adalah saudari perempuan dari insinyur laki-laki itu, kan gitu ya. Kalau misalnya ini adalah saudari perempuan dari insinyur perempuan, bagaimana? Hadihi uktul muhandisatu. Muhandisati, maaf. Uktul muhandisati. Karena dia adalah mudhaf ilaih ya. Hadihi uktul muhandisati. Ya, kalau perempuan ya. Kalau misalnya sosok yang ditanya itu adalah saudara perempuan dari insinyur perempuan gitu ya. Maka tulisannya hadihi uktul muhandisati. Itu kalau perempuan. Karena yang ditanya adalah saudara laki-lakinya dari apa? Saudara perempuan dari insinyur laki-laki itu, maka uktul muhandisi. Kemudian ketika ditanya ahia aidan muhandisatun, itu menunjukkan bahwa orang yang bertanya ingin bertanya apakah perempuan saudaranya muhandis tadi juga seorang muhandisah. Maka karena bedanya di situ, di atasnya muhandisun ya, di bawahnya muhandisatun ya. Maka ahia juga aidan muhandisatun, apakah dia juga seorang insinyur? Kan gitu ya. Kemudian ada gambarnya itu. La hiya tabibatun. Dia adalah seorang kalau perempuan tun pakai tun itu. Pakai tak marbutoh itu. Ya, bedanya di situ. Jadi kalau muhandisun ya. Ini ada muhandis. Muhandis. Muhandisun. Ya, kalau muhandisun itu untuk laki-laki. Muhandisun. Nah, kalau perempuan muhandisatun. Muhandisatun. Bedanya antara laki perempuan ada ini, Pak. Tak marbutoh. Untuk kata-kata benda yang menunjukkan bukan nama manusia ya, atau nama manusia. Terkadang ada perempuan yang tidak pakai nama makhluk, tetapi karena dia perempuan tetap hukumnya adalah dia membacanya perempuan semua. Tadi kata bunyinya itu. Misalnya siapa yang nggak pakai
perempuan. Ya perempuan yang nggak pakai anu, nggak pakai tak marbuto, siapa namanya? Indun. Zainab. Indun, Indun, Zainab, Rini, misalnya ya, Ah, iya. Ita, kan nggak ada kan? Nggak ada tak marbutonya kan? Nggak mungkin Itat, nggak mungkin gitu ya. Nah gitu. Tetap menunjukkannya man hadhihi. Nah, kan gitu, hadhihi Ita. Nah kalau itu yang Bapak tanyakan tadi itu adalah perbedaan bagaimana cara menulis membedakan perempuan dan laki-laki. Insinyur ketika muhandisun pasti laki-laki, muhandisatun pasti perempuan. Lanjut ya. Ada gambar mobil di situ. Sayyaratun man hadhihi. Sayyaratun man hadhihi. Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Coba dibaca sendiri silakan. Sayyaratun man hadhihi. Hadhihi sayyaratul mudiri. Mudiri. Baik, perhatikan sini. Kelihatannya nggak ada perbedaan, tapi ada perbedaan di sini. Ya. Sa ya ro tun sa ya ro tun man ya, ha wihi ya, ha wihi. Saya Rotun Manhari, ini mobil siapa? Perhatikan baik-baik. Saya Rotun itu nama apa? Benda. Bendanya apa bentuknya? Mobil. Tapi berjenis kelamin perempuan. Kenapa? Karena ada tak marbutohnya. Ya. Jenisnya ada tak. Maka ketika menanyakan benda yang tidak berakal, tapi dia berjenis kelamin perempuan ditunjukkan dengan adanya tak marbutoh di akhir kalimat. Saya Rotun Manhadi. Nah, kalau menanyakan saya Rotun Manhada, salah. Saya gini, ya Manhada gini. Maka ini jadi salah. Karena apa? Karena ada tak marbutoh di akhir kalimat kata benda tersebut. Saya Rotun Manhadihi. Ya. Kemudian laki-laki, Iya. pertanyaannya Kalau misalnya apa laki-laki nama benda? Kursiyun manhada. Hada ini pakai yang ini. Kalau laki-laki ya, bukan hadihi. Kalau kita bertanya, kursi itu nama benda yang berjenis kelamin laki-laki karena tidak ada tak marbutohnya, maka kursiyun manhada. Gitu ya. Sayaratun manhadi. Kursi siapa ini? Kursiyun manhada. Jadi kalau orang laki-laki maka pertanyaannya menjadi berubah ya. Jadi bukan hadihi menjadi hada. Ini tunjukkan. Kursiyun. Gimana? Kursiyun. Ya. Kursi. Yun. Ya. Man. Ha. Da. Gitu Pak. Man hada. Kalau dia nggak ada tak marbutohnya, maka menjadi kursiyun manhada. Gitu Pak. Bedanya di situ. Nah, karena sayaroh itu mobil tapi ada tak marbutohnya, maka dianggap berjenis kelamin perempuan, sehingga pertanyaannya bukan hada menjadi ha di kata tujuhnya. jadi itu apa itu untuk pertanyaan itu Ya. tergantung dari Nama jenisnya, bendanya yang- nama bendanya itu tergolong laki-laki atau Betul, perempuan. betul. Hadi atau hada itu tergantung dengan depannya. Yang ditanyakan itu nama benda apakah dia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ketika laki-laki, ya maka langsung kursiun manhada. Ketika menyebutkan sayyarah yang jenis kelamin perempuan, sayyaratun manhadihi. Baju misalnya laki-laki perempuan dalam bahasa Arab.
komisun. Komisun. Lagi-lagi ya. Maka pertanyaannya komisun man hada. Begitu cara pertanyaan. Walaupun itu bertanya kepada laki-laki ya. Iya, nah, kalau laki-laki ada pasti. Tanyanya Oh, kepada betul. laki-laki. Iya, yang ditanya, yang maknanya kalimat yang ditanyakan itu apa? Bukan yang bertanya yang ditanya, bukan. Ya. Apa yang ditanyakan bukan siapa yang ditanya. Jadi misalnya saya bicara dengan perempuan nih, ya. Saya bicara dengan perempuan, kemudian menanyakan mobil. Maka saya rotun menhari. Kalau saya bertanya dengan kursi, yang saya tanya adik saya perempuan namanya, tetap kursiin manhadi. Karena yang tanya perempuan tetap segitu. Laki-laki juga sama. Jadi yang di konteksnya itu bukan siapa yang ditanya, tapi apa yang ditanya. Apa yang ditanyakan. Konteksnya di situ. Hadi. Nah, kemudian kalimatnya ya. Hadihi saya tu. Karena apa ada itu? Nama orang. Saya rotul mudir. Nah, ini perbedaannya, perhatikan baik-baik. Ketika hendak menunjukkan milik, ya, mudhaf ilaih, milik itu, maka saya rotun itu pakai tanwin. Maka ketika menunjukkan mudir, pemiliknya, maka kita tidak boleh menggunakan tanwin lagi. Saya rotu al mudir. Baca saya rotul mudir. Mudir berharokat kasroh karena dia mudhaf ilaih, ya, disandarkan kepada mudir sayarahnya, maka dia harus berharokat menjadi jar, ya, kasroh, majrur. Itu bedanya. Di sini nggak ada, Pak. Ya, nggak ada harapannya. Ini kan tanpa sadar sudah dikit bacanya tanpa harokat, tanpa sadar, ya. Tapi sudah bisa baca, gitu ya. Kan sudah bisa kan baca? Bisa. Salah ucap. Salah ucap, salah arti. Salah ucap. Ayo bisa baca, paling kita bisa baca. Dan nanti lama-lama habis kitab ini bisa baca Arab dulu, Pak. Amin. Insyaallah. Baik, berikutnya di bawahnya ada gambar apa itu, Pak? Setrika. Ya, setrika itu perhatikan baik-baik, ya. Setrika jenis kelaminnya apa di situ? Perempuan. Kenapa kalau perempuan ada marbutonya, ya? Maka ditanya, mahadihi. Tapi misalnya nih, kita nggak tahu bahasa Arabnya setrika itu adalah mikwah, ya. Misalnya mikwatun, kita nggak tahu nih ternyata. Boleh nggak saya bertanya, mahada? Boleh, ya. Karena nggak tahu, ya. Kita nggak tahu nih, misalnya sayaroh tadi itu, mobil itu kita nggak tahu nih hukumnya dalam bahasa Arab tulisannya ada tak marbutonya apa tidak. Maka kita tanya boleh, mahada? Nggak tahu. Terus dijawab oleh si orang yang tahu bahwa ini adalah namanya hadihi sayyarah, kan gitu. Kenapa? Karena yang menjawab sudah tahu nama mobilnya. Tapi kalau kita sudah tahu tapi lupa, kita jawabnya apa? Mahadihi, gitu. Lupa. Saya tahu, pokoknya ini nama benda tapi perempuan, ya. Mahadihi. Nah ini yang bertanya ini sudah tahu, lupa. Ini adalah namanya berjenis kelamin perempuan, maka dia bertanya langsung, mahadihi, apa ini benda yang berjenis kelamin perempuan, gitu ya. Maka jawab hadihi mikwatun. Hadihi mikwatun. Berarti ini bebas aja atau gimana? Untuk maksudnya kalau kita nggak tahu. Iya, kalau kita tahu bebas, ya. Kita nggak tahu bebas. Masalah. Kalau kita nggak tahu, kita nggak tahu karena benda tanpa akal, ya, benda tidak tanpa akal apa namanya? Maka kita boleh bertanya apa aja. Mahada itu boleh, ya. Kalau mahadi juga boleh, boleh. Karena kan nggak tahu namanya. Mahadihi.
Kemudian berikutnya itu masih bertanya mengenai tadi itu ya, mikwah. Liman hadhihi liman hadhihi hadhihi li Khalidin. Apa maknanya itu liman hadhihi? Punya siapa? Milik siapakah ini? Milik siapakah benda yang berjenis kelamin perempuan ini? Liman hadhihi? Yang tanya itu setrika tadi. Milik itu mengandung arti milik. Milik, ya. Milik siapa ini? Kalau milik saya bagaimana? Li. Kalau miliknya milik Anda apa? Milik Anda laki-laki. Laka. Maka misalnya ini milikmu laki-laki. Hadhihi laka. Gampang ya bahasa Arab ya? Liman hadhihi ya. Hadhihi li Khalidin. Ini adalah milik Khalid. Kenapa terakhirnya Khalidin itu berharokat kasrotain? Padahal nggak ada mudhof ilaih. Kenapa? Ini udah Enggak. Bukan menyatakan milik itu. Enggak, ya. Enggak. Hadhihi li Khalidin. Karena ada apa? Harful jar. Kita sudah pelajari ya. Apa harful jarnya itu? Li. Ya. Li itu kan huruf jar ya, yang menjadikan apa namanya kata setelahnya berharokat kasroh. Ya, sehingga ketika liman hadi gampang sudah. Ada li kan ya. Oh ini milik ini pasti. Hadhihi li, misalnya siapa namanya? Li Bagusin. Itu ya. Ya Bagusin harus pakai kasrotain ya. Li Nafisin. Ya, Nafis harus ada kasrotain li karena ada linya sehingga kata setelah itu berharokat kasroh pasti ya. Karena ada namanya harful huruf jar di situ. Li itu huruf jar ya. Ingat itu. Ini kan nanti berkaitan dengan ketika kita menulis, bukan dengan berkaitan dengan apa? Berkata. Kita boleh bicara begini. Hadi li Khalid, nggak apa-apa kan? Tapi kalau nulis Khalid tok ya bicara nulis ini. Bisa Khalidun, ya kan? Atau Khalidin. Maka biar tahu kita baca sepenuhnya. Hadihi li Khalidin. Padahal kalau umumnya dinnya nggak dibaca. Hadihi li Khalid, gitu aja. Ini adalah milik Khalid. Jadi mannya dihilangkan di sini. Man. Mannya. Kalau man itu kan bertanya Pak, seperti ini milik siapa? Ya. Man itu adalah siapanya. Man itu siapa? Ketika kamu jawab kan nggak mungkin siapanya diikutin lagi Pak. Man itu siapa? Liman hadhi. Milik siapa ini? Siapa itu mannya itu Pak. Li itu miliknya. Li man. Milik siapa? Hadhihi ini. Maka jawabannya nggak mungkin hadhihi man. Kan gitu lagi nggak boleh ya. Mannya sudah nggak ada. Siapa? Hadhihi li Khalidin. Mannya hilang. Kenapa kok mannya hilang? Karena man itu bertanya tentang artinya siapa. Gak mungkin dijawab dengan siapa pula. Kalau yang pelajaran sebelumnya itu kan ada yang kasrotain itu juga menyatakan milik ya itu. Kasrotain pasti milik. Kalau di depannya ada misalnya mobil tadi, saya rotul, misalnya ini nah, saya rotul mudir. Ya. Nah, kan milik ini. Ini kan menunjukkan ini mobil, ini mudir. Ini adalah kepala sekolah. Mobilnya kepala sekolah, kan gitu. Maka hukumnya mudir ini mudhof ilaih. Jadi ini yang disandarkan ke sini. Maka harus mengangkat kasroh. Kasroh atau kasrotain? Kasrotain kalau nggak ada ini. Maka dia menjadi dua. Kan tadi sudah disebutkan kalau nggak ada alif lam, misalnya gini, saya rotu mudirin, jadi gitu ya. Tapi nggak jelas mudirnya itu kepala sekolah yang mana, kan gitu. Kan berarti sekolahnya banyak kan gitu ya. Tapi kalau kepala sekolah yang tertentu, saya rotu mudiri, mobilnya kepala sekolah yang itu tuh. Nah itu. Ada Al-Mudiri apa? Al-Mudiri apa? Saya kalau berdiri sendiri bacanya saya rotu al mudiri, jadi kayak gitu. Tapi karena dibaca jadi satu, saya rotul
mudiri. Tul, bukan tun ya. Sayaratul mudiri. Sayaratul mudiri. Lagi pertanyaan? Gak apa-apa tanyakan Pak. Daripada jadi unek-unek nanti tidur. Unek-unek. Nggak bisa tidur nanti. Betul. Bisa tidur sampai seminggu bisa. Betul. Saya itu Pak sudah tidur nih sambil menghafal kan tidur murojaah. Tiba-tiba lupa satu, sudah ngantuk berat, nggak bisa Pak, nggak bisa tidur. Ya ngambil Al-Quran. Oh kita urus blok gitu. Ya karena lega. Nah itu jangan sampai nggak lega, nggak bisa tidur nanti Pak. Kita nggak lega nggak bisa tidur. Kenapa? Penasaran ya. Jadi kalau pas murojaah jangan sambil tidur Pak, nanti nggak bisa tidur Pak. Belak balik gitu loh Quran terus. Si ngorek lali mana? Lali mana itu? Ngantuk jadi hilang gitu ya. Itu apa? Itu ada gambar apa? Sepeda. Bahasa Arabnya apa di situ? Darajatun. Sebenarnya kalau sepeda pancal itu darajatul hawawiyah. Hawawiyah. Tapi darajah sepeda angin. Pancal. Kalau sepeda motor darajatun nariyati. Darajatun nariyati. Sepeda api ya. Dia kan dari api ya. Tapi di sini kan hanya darajah saja. Baik, saya baca. Adarrajatu anasin hadhihi. Coba baca. Adarrajatu anasin hadhihi. Saya ulangi. Adarrajatu anasin hadhihi. Adarrajatu anasin hadhihi. Jadi karena darajatun itu harusnya pakai tanwin ketika bertanya mengenai milik ya, maka tanwinnya dihilangkan. Darajatu anasin hadhihi, apakah ini milik sepeda ini milik Anas kan begitu ya. La hadhihi darajatu Ammarin. La hadhihi darajatu Ammarin. Ya. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Baik, perhatikan baik-baik di situ ya. Ada perbedaan cara menulisnya, bukan membacanya nanti ya. Cara menulisnya di situ. Ketika bertanya tentang sepedanya orang, adarajatu Ammarin, daroja itu tak marbutnya menjadi tanpa tanwin ya. Adarajatu Ammarin. Tapi ketika bertanya bukan milik apa? Ketika menyebutkan bukan milik apa? Hadhihi jadidatun. Ya. Sama-sama punya tak marbutoh ya. Yang satu tidak pakai tanwin, satunya menggunakan tanwin. Kenapa? Ketika bertanya milik seseorang, maka tanwinnya dibuang ya dari benda tersebut. Ya. Tapi ketika menyebutkan tunggal berdiri sendiri, tidak milik seseorang, maka tetap menggunakan tanwin. Hadhihi jadidatun. Ya. Tadi kan baik bawahnya juga sama. Wa darajatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas itu sudah lama. Kuno apa nih? Lawas ya, lawas. Sepedanya lawas ya. Jadi di situ kita perhatikan. Yang paling bawah aja ya, saya tulisan ya. Wa taro ja Anas Anasin ya qadimah
Khadi. Maaf. Khadi. Ini pakai baik. Taroja tu dan khodimatun. Padahal ini maknanya adalah menyebutkan benda-benda yang sama, benda-benda yang berjenis kelamin perempuan. Ya. Maka di sini katakan wa darrojatu anasin. Ya, darrojatu ini. Ya. Anasin khodimatun. Lawas itu adalah ismun yang berjenis kelamin perempuan. Kenapa di sini kok pakai tanwin, di sini nggak pakai tanwin? Kan gitu. Ya. Karena ini mudhof ilaih, ini menunjukkan miliknya seseorang, maka dia tanwinnya dibuang. Darrojatu anasin. Sedangkan ini kata keterangan, ya, khobar, kata keterangan, menerangkan sesuatu, pasti hukumnya adalah berhukum ini. Ya. Tidak bisa dihilangkan dari tanwinnya tersebut, ya. Khodimatun. Nanti kita belum sampai ke sana. Kalau nama perempuan misalnya nama Khadijah, kan nggak boleh pakai tanwin. Khadijah. Khadijah tu. Nah, ini nanti kalau ketemu li misalnya, li Khadijah. Ya. Li Khadijah. Kan tadi kalau li itu pakai ini ya, li anasin gitu ya. Li anasin. Ya. Maka kalau pakai li Khadijah itu pakai apa? Bisa nggak Khadijati? Nggak bisa. Kenapa? Karena nama perempuan tidak boleh dikasro. Maka Khadijata. Li Khadijata. Tapi nggak sekarang sebenarnya. Ini hanya bocoran saja ini. Ini sampai ke sana. Jadi kalau buru-buru nanti nggak seturu malah. Wadarrojatu anasin qadimatun. Silakan dibaca. Wadarrojatu anasin qadimatun. Wadarrojatu anasin. Itu Mas Nafis bacanya salah semua itu. Wadaro, rohnya itu pakai tasdid. Wadarroja. Wadarrojatu. Anasin, anas nggak pakai, nunnya nggak pakai tasdid ya. Jadi nggak boleh pakai anasin, nggak boleh ya. Wadarrojatu anasin qadimatun. Kalau bukan Al-Quran, tidak apa-apa, salah, tidak masalah. Nanti kalau Al-Quran, gue salah kabeh wisiku ya. Beda di situ. Baik, kita lanjut di bawahnya. Ada pertanyaan dari sini? Nggak ada ya? Lanjut ya. Pak Puji, ada pertanyaan Pak Puji? Itu khodimatun atau khodimatun itu? Qadimatun. Khodimatun Ya, ya. mim itu. Qadimatun. Qadimatun. Kayak ini Pak, jadidah. Nggak ada tulisan nggak apa-apa Pak. Jadidah. Jadidah. Kenapa saya bisa tahunya jadidah? Langsung tanpa harokat. Karena ada ya. Kalau ada ya itu pasti mengkasrokan depannya. Pasti ini, oh ada ya, ini pasti jadidah. Nggak mungkin jadayada, nggak mungkin begitu kan gitu kan. Jadayada nggak mungkin begitu. Pasti jadidah. Nah belakangnya pasti tun, gampangnya begitu. Pasti tun lah. Bahasa Arab itu kata benda berdiri sendiri, pasti tun. Kalau pakai pokoknya un gitu Pak. Jadi gitu cara bacanya Pak. Baik, bunyinya di bawah ada gambar jam tangan. Gimana tadi bacanya Pak? Silakan dibaca. Saya tidak baca dulu. Ulangi. Hadhihi sa'atul
Kemudian Iya, Iya. jamilatun jiddan. nah, bisa baca kan tanpa harokat itu. Iya. Apa tadi? Jamilatun jiddan. Bisa kan baca apa ya? Siapa yang tahu kalau itu gambarnya jamilah ya? Ayo. Karena tadi itu ya itu Ya. mengkasrohkan huruf di depannya. Ya. Satu. Nah, yarhamukallah. Hadihi satu. Hadihi. Hadihi sa'ah. Apa siapa namanya itu? Ali ya. Ali. Dia. Jami. La. Jiddan. Saya terus yang terakhir Pak. Perhatikan baik-baik. Hadhi. Gimana cara bacanya? Hadhi kalau sendiri. Hadhihi sa'atu aliyin. Gitu ya. Saya nggak pakai harokat dulu. Hadhihi sa'atu aliyin. Sa'ahnya, tunya dibaca tanpa tanwin. Sa'atu aliyin. Hiya jamila tun jiddan. Kenapa yang di sini pakai tanwin? Kenapa sini yang di sini pakai tanwin, ini kok enggak? Kan gitu. Karena ini menyebutkan milik ya. Sedangkan ini apa? Tidak menyebut diri sendiri. Ini adalah kata keterangan jamilah itu. Kata keterangan. Tadi kan sudah bisa baca tentang hiya jamilah. Kok tahu jamilah bacanya kan gitu ya. Gak mungkin apa nih? Jamaya Latin, gak mungkin begitu ya. Karena ada ini pasti jamilah. Sedikit-sedikit kita mulai membaca Arab gundul tanpa terasa. Ada pertanyaan di situ? Kalau sekalian, sebelum kita ke bawahnya, ada. Bentar, harus ini. Ya. Hadi, oh sudah ya. Gambar apa di bawahnya itu, Pak? Bawahnya itu ada gambar mangkok ya, mangkok dan ada gambar apa? Sudah. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al mil'aqatu fil kidri. Perhatikan itu kidrun, mangkoknya itu nggak ada tak marbutonya, ya. Tapi kenapa kok pertanyaannya hadhihi?
Karena sebagian benda-benda walaupun tanpa ada tak marbuto itu dihukumi sebagai perempuan jenis kelaminnya ya. Jadi walaupun kidrun nggak ada kidrotun gitu ya, tapi tetap hadihi karena orang Arab bisa orang Arab bahasa kuan gitu ya. Hadihi mil'aqatun wa hadihi kidrun. Al mil'aqatu fil qidri. Silakan baca. Hadihi mil'aqatun wa hadihi kidrun. Al mil'aqatu fil ulangi. Al mil'aqatu fil qidri. Ya, nafis ya. Al-mil aqatu ya, karena dia terpengaruh tun ya. Kalau ada alif lam tadi kan mil aqahtun, tadi kan nggak ada alif lam ya disebutnya ya. Hadhihi mil aqatun ya, nggak ada alif lamnya, maka ditulis tanwin mil aqatun. Nah, yang di bawahnya yang berikutnya al mil aqatu nggak ada tanwinnya ya. Fil qidri ya. Itu ya, jadi ditunjukkan di sini langsung ketika menulis dengan tanwin itu pasti tidak ada alif lamnya di depannya. Nah, ketika ada tanwinnya langsung berubah al-mil aqatu karena nggak ditulis sama dia biar kita bisa baca sendiri ya. Al-mil aqatu fil qidri, termasuk kidrun itu ada tanwinnya run tadi ya, tapi ketika ada alif lam ini fil qidri. Kenapa kok i bukan kidru? Karena ada fi ya, ada harful jar yaitu fi yang menjadikan hukum menulisnya itu menjadi kasroh ya majrur ya. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al mil'aqatu fil kidri. Baca ulang. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al mil'aqatu fil qidri. Tidak ditulis lagi karena di depan sudah ditulis ya. Nah ini ya. Kalau ada al-qidri, kenapa? Ini bisa dibaca al-qadaru loh ya. Takdir bisa ya. Kalau nggak ada ini, nggak ada depannya, itu bisa maknanya qadar juga bisa. Sama Pak tulisannya Pak. Ya. Jadi nama periuk atau nama mangkok bahasa Arabnya al-qidru. Tapi kalau takdir apa? Al-qadaru. Kan gitu ya. Kalau nggak ada tanwinnya, nggak ada apa harokatnya, tulisannya sama Pak. Alif lam, qaf, dal dan ro begitu ya. Cuman bacanya kidr ya. Kidrun sama qadarun. Beda ya gitu ya. Jangan sampai baca itu salah. Fil qadari. Wah, itu di dalam takdir namanya gitu ya. Beda ya. Salah baca, salah arti. Jadi tadi kalau baca al-mil'aqatu fil qadari. Wah, bacanya jauh banget salahnya itu ya. Jadi apa? Sendok itu dalam ketentuan. Kan jadi gitu ya. Dalam apa namanya? Takdir. Salah ya. Tapi kalau al-mil'aqatu fil qidri, ya, sendok itu ada di dalam mangkok kan gitu. Beda, Mas. Tulisannya sama persis, enggak ada bedanya. Tapi cara bacanya beda, maka beda makna. Ada yang bertanya di sini? Ada ya? Lanjut. Perhatikan apa di situ gambarnya? Ya. Sempurna. Hadhihi baqaratul ya fallahi. Fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Kenapa nggak terus haknya itu ada kasrohnya? Supaya kita bisa ya mengira mengetahui sendiri ya. Hadhihi baqaratul fallahi.
Ini adalah sapi betinanya petani. Ini sapi betinanya milik petani kan ya. Fallahi. Falahinya itu sendiri apa? Falahinya sendiri. Petani. Ya. Fallah. Pak Ustaz, Nih, ada ini panjang ya, meskipun tidak ada alif. ha panjang. Meskipun tidak ada. Betul, walaupun tidak ada alifnya di situ, maka tetap panjang ya. Karena itu sudah ketentuannya bahasa Arab begitu. Ya, di bawahnya ada gambar-gambar yaitu anggota wajah ya. Perhatikan baik-baik. Hada anfun wa hada famun. Fam anfun wa hada famun, itu harusnya ada famun ya. Famun ya. Ini enggak ada ya. Ini adalah hidung dan ini adalah famun, mulut. Mulut itu jumlahnya berapa, Pak? 1. Hidung jumlahnya 1. Itu 2, Pak. Hidung 1, mulut famun 1. Famun enggak ada itunya, enggak ada istilah. Hada anfun wa hada famun. Ini adalah hidung dan ini adalah mulut. Perhatikan baik-baik. Kalimatnya petunjuknya adalah apa? Hada. Untuk nama benda yang tunggal, nama anggota badan yang tunggal. Hidung kan enggak berpasangan, ya. Maka dia pasti berjenis kelamin laki-laki. Mulut pasti 1, berjenis kelamin laki-laki juga. Maka kata tunjuknya menjadi hada. Berikutnya telinga dan mata. Telinga itu berpasangan, mata berpasangan. Maka perhatikan baik-baik. Hadhihi udunun wa hadhihi ainun. Jadi menunjukkan benda anggota tubuh yang berpasangan itu pasti berjenis kelamin perempuan, walaupun tidak ada tak marbutohnya. Ainatun, tak begitu Pak ya. Udunatun, tak begitu ya. Tapi tetap hadhihi. Kenapa? Untuk menyebutkan anggota badan yang berpasangan, tangan berpasangan, kaki berpasangan, mata berpasangan, telinga berpasangan, alis berpasangan, saya gitu, dagu sendiri kan. Maka yang berpasangan itu semuanya berjenis kelamin perempuan. Nah, yang sendirian berjenis kelamin laki-laki. Ya. Ketika menunjukkan ainun, maka ainun mata, maka hadhihi ainun. Ketika menunjukkan telinga udunan, maka hadhihi udunun. Tangan yadun, ya. Hadhihi yadun. Kenapa? Karena berpasangan tangan kiri kanan. Wa hadhihi rijlun. Kaki juga berpasangan. Jangan sampai salah Pak ya. Jadi menunjukkan anggota badan yang berpasangan itu dengan berjenis kelamin pasti perempuan. Sementara anggota badan yang tunggal tidak berpasangan, mulut itu punya berapa? 1. Hidung punya 1. Kata Pak Sugeng tadi hidung 2 ya. Apalagi leher 1 Pak, ya kan? Perut 1, dada 1, ya. Nggak mungkin dadanya 2. Walaupun kelihatannya 2. Kalau jari, Ustaz. Jari, maksudnya apa? Jari banyak nggak? Banyak. Banyak menjadi apa? Kalau jari Jama. jama itu mesti perempuan. Hari. Baik, ada PR Pak ya, di bawahnya itu. Bisa nggak mencari PR? Harus bisa Pak ya. Iqra uktub, bacalah dan tulislah dengan harokat yang semestinya. Kan itu gitu Pak ya. Jangan tulis ini, tulis di rumah nih ya. Tulis dan cara bacanya seperti apa? Silakan ditulis nanti ya.
Ada yang kedua, tamrinnya itu Pak. Yang kedua juga jadi PR, yaitu mahada dengan seputar persatu apa itu? Sesuai dengan apa hukum harokat untuk menunjukkan perempuan dan laki-laki, mobil, sa'ah, bait, ya, miftah, ya. Nah, iya. Mikwah itu apa saja ya, komisun, kitabun, nah, itu mahada ditulis ya. Kalau perempuan berarti hadihi, misalnya ini kan apa, kolamun laki perempuan, kolamun itu laki ya, maka pertanyaannya mahada. Kalau kena mobil apa, mahadihi. Nah gitu, cuman menuliskan mahada dan mahadihi. Udah itu aja dulu, biar nggak terlalu pusing nanti. Makanya saya berarti gitu. Ada pertanyaan? Silakan sebelum jenengan jadi PR jangan salah nggak ngerti nanti ya. Salah kabin Indonesia. Untuk Ya. yadun itu tangan atau pergelangan tangan? Tangan, Berarti semuanya. tangan ini tangan, tangan. Kalau yadun itu biasanya ini. Kalau ini apa? Lengan. Mirfaqotun. Siku. Baik, mari. Nggak ada pertanyaan? Ada ya? Kayaknya dua aja. Kalau ya halaman 35 dan 36 itu aja kayaknya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.